Ayat inti kita pada Sabat ini terdapat dalam Wahyu 15 ayat 3. Misinya adalah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Jemaat saya undang untuk berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, betapa indahnya persekutuan kami walaupun terpisah satu dengan yang lain. Tetapi Kristus, kasih kami kepada Yesus, iman kami kepadanya mempersatukan kami. Biarlah Tuhan akan berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus akan meninggikan Kristus sehingga semua orang akan ditarik semakin dekat kepada Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat Sabat kepada kita semua. Merupakan kesempatan yang istimewa bagi saya untuk boleh bergabung bersama-sama, berbakti pada hari Sabat ini bersama-sama dengan Jemaat Mount Moriah. Ini adalah kali yang ketiga saya boleh berbakti bersama-sama dengan Jemaat Mount Moriah. Dua yang pertama ketika saya masih di Jakarta, dan saat ini. Terima kasih Pendeta Heldeman Tampu Bolon untuk kesempatan yang diberikan. Biarlah dalam beberapa menit ke depan ini, pikiran kita akan diarahkan kepada Kristus. Kita akan merenungkan kasih karunia Kristus melalui firman yang akan kita baca bersama-sama. Saya izinkan saya untuk membagikan screen saya. Oke, baik. Judul yang saya pilih pada saat ini adalah Nyanyian Pengalaman, Kisah Allah di dalam Sejarah Kita. Nah, ketika kita membaca di dalam Wahyu 14 ayat 3, Wahyu 14 memberitahukan kepada kita tentang satu kelompok yang mereka tidak lain adalah 144.000. Ayat 3 dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari 144.000. Dan kemudian kita melihat di dalam komentar Nona Ellen G. White, nyanyian itu, bahwa nyanyian baru yang mereka nyanyikan di hadapan takhta, itu adalah nyanyian Musa dan anak domba, suatu nyanyian kelepasan. Dan hanya mereka yang dapat menyanyikan lagu tersebut. Mengapa? Karena lagu itu adalah lagu pengalaman mereka. Pengalaman yang belum pernah dimiliki kelompok yang lain. Nah, mari kita lihat kutipan selanjutnya. Akan ada satu hari ketika misteri-misteri Allah akan terlihat apabila hal-hal yang saat ini sepertinya bengkok akan menjadi nyata. Apabila hal-hal yang sekarang ini gelap, satu kali kelak akan terlihat terang. Dan kita akan melihat bahwa semua itu adalah campur tangan Allah. Kita akan melihat saat itu bahwa keadilan Allah, belas kasihan Allah, dan kasih Allah adalah apa yang menjadi atribut dari tahtanya. Kapankah itu? Ketika peperangan duniawi selesai.
dan orang-orang kudus semuanya berkumpul. Orang-orang dari segala bangsa, dari segala abad akan berkumpul. Dan ternyata bukan hanya 144.000, tapi semua orang kudus akan menyanyikan nyanyian Musa dan lagu anak domba. Lagu apakah itu? Itu adalah lagu pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka boleh menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dan ketika mereka mulai menghubungkan hal-hal itu, mereka melihat bahwa ternyata itu adalah tangan Allah yang menggerakkan, tangan Allah yang terlibat di dalam setiap kehidupan mereka. Sebentar. Tapi kan di sini tidak mengatakan bahwa orang-orang kudus itu akan bernyanyi. Hanya dikatakan orang-orang itu berkumpul. Dan kemudian ada satu lagu. Oke. Mari kita lihat kutipan yang berikutnya. Di dalam baitnya semua orang berseru hormat. Dan lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang yang ditebus, kalau kita baca buku pendidikan, ini adalah semua umat yang ditebus. Mereka akan menyanyikan lagu yang kita baca di dalam Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Lagu apa itu? Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Allah, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala raja. Nyanyian apakah itu? Nyanyian pengalaman mereka. Umat-umat Allah yang melewati kesusahan-kesusahan akan memiliki satu nyanyian pengalaman ketika mereka mengerti dengan jelas rencana Allah melalui kesusahan-kesusahan yang mereka lalui. Mereka akan melihat dengan jelas satu kali kelak bagaimana Allah terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Saat ini dalam beberapa menit ke depan, saya ingin membagikan cerita pengalaman saya, cerita kasih karunia Allah, cerita kelepasan yang Allah berikan ketika kami berada di Jakarta dari tahun 2014 sampai 2018. 4 tahun tidak akan cukup untuk dibagikan dalam beberapa menit. Oleh sebab itu saya hanya akan memilih beberapa saja, beberapa cerita untuk mengungkapkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Ketika berada di tepi laut kaca, lagu itu memang benar-benar lagu yang akan berasal dari hati saya ketika saya melihat apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Nah, cerita itu dimulai tahun 2013. 2013 itu adalah tahun 2013 itu tahun yang menurut saya luar biasa. Allah memberkati pekerjaan kami melihat ke depan 2014. Saya bersama beberapa sahabat orang muda sementara merencanakan untuk membuka satu gereja untuk pemuda-pemuda dengan tujuan mencakup orang-orang muda di Universitas Samratulangi atau kurang lebih 1 jam dari Universitas Kelabat pada waktu itu. Belum ada jalan tol. Kemudian sekitar bulan Juli diputuskan bahwa istri saya akan bersekolah, akan berkuliah di Jakarta, dan kemudian saya akan mengikuti dia dan saya juga akan berkuliah di Jakarta. Istri saya diputuskan untuk berkuliah di Bina Nusantara, dan saya diputuskan untuk berkuliah di Universitas Indonesia, walaupun penerimaan saat itu belum ada. Istri saya sangat senang untuk pergi, tapi saya tidak. Saya tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkuliahan atau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kami membuat penghitungan-penghitungan bagaimana biaya di sana, dan ungkapan hati saya itu saya kirim ke seorang sahabat pada tanggal 7 Januari tahun 2014. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami memikirkan tentang ketidakpastian yang akan kami hadapi. Pertama, di mana kelak anak-anak kami akan bersekolah. Selanjutnya, di mana tempat kami akan tinggal. Dan kemudian beberapa masalah keuangan yang mungkin kami akan hadapi. Dan kemudian saya tulis di bagian terakhir, tapi saya berpikir bahwa itu Jakarta. Jakarta itu akan menjadi padang gurun Midian, di mana Allah akan menempa saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk tidak mengandalkan hikmat saya, untuk tidak berpegang pada pengalaman-pengalaman saya, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan pada saat yang bersamaan juga saya mengatakan, itu akan menjadi sungai Kerit, di mana kami akan bergantung sepenuhnya untuk sumber daya kami kepada Tuhan. Kami yakin, kami akan memiliki cerita Allah di dalam hidup kami. Itu yang saya tulis di bagian bawah sini. Jadi saya berpikir, ini Allah akan menolong saya untuk melupakan segala apa yang mungkin saya rasa penting dalam hidup. Selanjutnya saya berpikir, waktu saya menulis email tersebut, bahwa kami akan mengalami berbagai hal, tapi Allah akan membawa pertolongan tepat pada waktunya. Nah, tanggal 28 kami berangkat ke Jakarta. Seingat saya baru dari tahun 2010, kalau tidak salah, saya membuka akun Facebook. Baru 2 kali saya menulis status di sana. Dan status yang kedua, saya tulis Januari 29, 2014. Sesampainya, besok ada sambungan internet, saya langsung menulis. Kami menantikan untuk membagikan kisahnya yang ia akan tuliskan di dalam hidup kami, di dalam beberapa tahun ke depan. Doakanlah keluarga kami. Dan sahabat-sahabat saya banyak yang membalas. Wah, selamat datang Jakarta, nanti kita ketemu, kami akan doakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada bulan Januari 29, 2014, saya menulis judul khotbah yang saya tidak tahu isinya seperti apa. Dan judul khotbah itu adalah cerita Allah di dalam sejarah hidup kami. Saya tidak mengetahui ujungnya akan seperti apa. Dan itulah yang saya sementara bagikan saat ini. Tahun 2013, ketika diputuskan kami akan berkuliah, kami berdoa sebelum dibuat keputusan kemana akan berkuliah, kami mulai pikir-pikir tempat di mana kira-kira. Di luar negeri terlalu mahal, kemungkinan di Yogyakarta. Teman-teman di sana bilang biaya hidup di Yogyakarta itu lumayan murah, ada gereja Advent. Pokoknya mereka memberikan gambaran, dan kami berdoa. Tapi kami serahkan. Tuhan, kemana saja Tuhan akan tuntun, kirimlah kami ke sana. Dan kemudian ketika diputuskan bahwa istri saya harus ke Bina Nusantara, dia sudah diterima, saya diputuskan ke Universitas Indonesia, saya belum diterima, saya tidak tahu akan diterima atau tidak. Kami percaya bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Dan kemudian ayat ini berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang atau malam. Ada jalan di waktu siang, ada jalan di waktu malam. Tidak peduli hari apa, bulan apa, musim seperti apa, ketika Allah menuntun, Allah akan selalu membuka jalan bagi mereka. Dua concern yang pertama, yang kami hadapi, yang saya bagikan di email adalah, di mana kami akan tinggal, dan di mana anak kami akan bersekolah. Istri saya adalah seorang yang sangat baik dalam membuat perencanaan anggaran keluarga. Jadi dia mulai membuat hitung-hitungan dan seterusnya. Tapi saya katakan saya tidak mau tinggal di apartemen. Saya ingin tinggal di satu tempat di mana saya boleh, waktu buka pintu, saya boleh menginjakkan kaki di tanah. Entah di mana, yang penting ada tanah. Kami berdoa cari tempat. Kakak ipar saya memiliki rumah di sini. Mereka tinggal di Balikpapan, dan dia bilang tinggal saja di situ, sementara kalian mencari tempat untuk tinggal. Mereka bilang, kalau boleh tinggal aja di sini. Tapi karena saya keras kepala, saya bilang enggak. Kejauhan kayaknya. Istri saya mulai cari tempat paling dekat di Bina Nusantara. Saya ke Depok mencari tempat di Depok. Karena katanya ada sekolah Advent dekat di situ dan seterusnya. Cari-cari, karena belum tahu mau tinggal di mana, untuk 3 bulan anak kami tidak bersekolah. Jadi anak tidak bersekolah 3 bulan. Kami cari-cari sekolah, sepertinya mungkin ada homeschool. Jadi kami buat kesepakatan dengan pihak homeschool, dan mereka katakan, oh nanti di sekitar bulan Maret kepala sekolahnya akan datang, baru melakukan wawancara. Karena tidak boleh mendaftar tanpa melakukan wawancara. Nah, sementara menunggu sekolah, anak saya leskan di Kumon.
Ketika hari yang ditentukan itu tiba untuk wawancara, anak saya les jam 11, saya jemput dia dengan mobil, kami akan naik di mobil. Waktu dia akan naik, dia sudah di dalam mobil, tasnya ketinggalan di dalam. Jadi saya keluar dari mobil, saya pergi ambil tasnya. Kemudian dia ikut saya keluar, mobilnya dikunci, dan kuncinya ketinggalan di dalam. Saya telepon kakak ipar saya, pemilik dari mobil, dan dia coba cari-cari, akhirnya dealer datang untuk membuka mobil tersebut. Dan mobil tersebut bisa dibuka jam 3 sore. Jam 1 appointment sudah lewat, kami coba telepon, mereka bilang, aduh, nggak bisa lagi, harus tunggu 1 bulan kemudian. Malam itu kami berdoa. Tuhan, tolong beritahukan di mana kami harus tinggal, di mana anak harus bersekolah, dan di mana dana untuk membayar uang sekolah. Kami sudah cek biaya uang sekolah, untuk biaya masuk itu sangat mahal, jauh lebih daripada yang kami pikirkan waktu kami masih di Manado. Besok paginya, kami mendapat 2 telepon. Telepon yang pertama dari sekolah ini. Dari sekolah ini menelpon kami. Oh, Bapak, ini ya, saudara ini. Iya, kenapa? Oh, pada bulan Desember, ada seorang bapak yang datang, itu kakak ipar saya. Kebetulan mereka cari-cari tempat di Jakarta. Mereka katakan bahwa mungkin Bapak suka anaknya disekolahkan di sini. Bisa datang untuk trial, jadi 1 hari belajar. Datanglah kami membawa anak-anak. 1 hari belajar, mereka sangat suka. Saya tanya, berapa biaya masuk 2 anak? Itu sekitar cukup besar. Dananya sangat besar, bukan cukup besar. Kami kembali ke rumah, saya berkata dengan istri saya, ini mahal sekali ini. Tidak lama kemudian, kakak ipar saya dari Balikpapan telepon. Gimana sekolah? Aduh, ini mahal dan seterusnya. Dan kemudian dia bilang gini aja. Kan Universitas Kelabat memberikan kalian uang untuk sewa rumah. Ambil saja uang sewa rumahnya, bayar saja uang masuk di sini, dan kalian tinggal di rumah kami. Hari itu, 2 keputusan besar terjawab. Di mana akan bersekolah? 3. Di mana akan bersekolah? Biaya sekolah diambil dari mana? Kemudian tempat tinggal di mana? Seminggu kemudian, kakak ipar saya datang dari Balikpapan, dia tinggal. Dan dia bercerita seperti ini, saya tidak akan pernah lupa yang dia katakan. Tahun 2012, waktu saya jalan-jalan di mall, ada yang promosi untuk beli rumah, jual rumah. Rumah itu di sini, waktu ini tempat ini masih kosong, ini tanah. Dan akhirnya saya beli rumah di sini. Waktu saya ke Balikpapan, kasih tahu ke istri saya marah-marah, ngapain beli rumah di sini? Kita nggak akan tinggal. Dan ini katanya, ternyata tahun 2012 waktu saya beli rumah itu untuk kalian tinggali 2014. Dia tidak mengetahui seberapa signifikan, tapi bagi saya hal itu sangat signifikan. Anda lihat di sini. Tuhan berjalan di depan. Sebelum kami berada di sana 2014, Tuhan sudah menyediakan rumah itu 2 tahun sebelumnya, tanpa saya sadari, tanpa kakak ipar saya ketahui. Bulan Maret, sebelum kami datang ke sini untuk bersekolah di sekolah ini, bulan Desember, Allah telah menyediakan orang untuk menelpon kami pada saat yang tepat dan sumber dana 3 bulan sebelumnya. Allah tidak pernah lupa untuk menyediakan segala keperluan kita. Bahkan jauh sebelum kita merasakan bahwa kita memerlukan hal tersebut. Cerita yang lain. Ini adalah malam sebelum kami berangkat ke Jakarta. Dan mahasiswa dan mahasiswi ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di rumah kami. Jadi kami memberi mereka makan, mereka tinggal di sini, mereka bantu-bantu di rumah. Dan ketika kami akan berpisah, mereka memberikan saya hadiah. Kalau saudara lihat di sini, ini adalah sebuah pena. Mereka bilang, ini buat Sir pakai ujian. Kalau ada ujian di nanti. Nah, waktu kami di Jakarta, istri saya sudah mulai berkuliah, saya belum.
wanita yang ada di bawah sini menelpon istri saya, tanya, "Mem, apakah sudah ada mahasiswa tinggal?" Kita bilang, "Kita belum ada mahasiswa yang tinggal." Saya memiliki sepupu, ada 2 di Kupang, sepupu saya di Kupang. Mereka rencana untuk kuliah di Universitas Kelabat. Tapi sementara mereka mau menunggu, mau nggak Mem, mereka tinggal di rumah tapi nanti bayar gaji ke mereka. Nah, saudara perlu ketahui, dalam beberapa bulan saja, istri saya sudah membuat penganggaran yang luar biasa. Dan kami tahu 4 tahun itu cukup dengan semua tabungan kami. Ternyata dalam 6 bulan, waktu kami sampai di Jakarta, uang tabungan kami sudah habis. Jauh lebih banyak dari yang kami butuhkan. Saya bisa saja telepon orang tua saya. Dan mereka akan siap membantu kami. Tetapi saya tidak mau, saya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengirimkan uang melalui mereka, saya akan terima. Tapi saya dan istri saya membuat tekad, kita tidak akan pernah meminta dari siapapun, hanya kepada Tuhan saja. Dan kemudian, kami buat deal, baik, kalau mau tinggal bersama kami, tinggal selama 2 tahun, harus 2 tahun, sampai istri saya selesai masternya. Dan kemudian kami tidak akan memberikan uang cash, karena kami tidak punya cukup cash. Yang kami bisa buat adalah, sesudah 2 tahun, kalau mereka mulai berkuliah di Universitas Kelabat, maka biaya sekolah mereka akan dipotong dari gaji kami. Untuk 2 orang. Sepakat. Saudara tahu, 2 tahun kemudian, bulan Oktober tanggal 9, ini saya tulis ya. Bulan Oktober awal ya, tanggal 10, mahasiswa tersebut berkata kepada saya, kami tidak jadi berkuliah di Unclub. Kami akan berkuliah di Unai. Wah, berarti harus butuh uang cash. Dan harus membayar gaji mereka untuk 2 tahun untuk 2 orang. Sampai di situ ceritanya. Dan saya katakan, oke, boleh. Tapi tunggu selesai istri saya mengikuti defense tanggal 15 ya. Nah, sebelum bulan Oktober, sekitar bulan Februari saya dihubungi dari pemerintah pemerintah provinsi. Ada beasiswa. Beasiswa tapi harus kirim semua berkas. Oh, saya langsung kirim berkasnya. Adik saya kebetulan di Manado, saya kirim berkas-berkas, dia tolong urusin. Buka rekening Bank Sulut. Oke, saya buka rekening Bank Sulut. Bulan Mei, sudah 3 bulan berlalu, tidak ada berita sama sekali. Bulan Juni, tidak ada berita sama sekali. Jadi saya merasa, wah, sepertinya scholarship itu tidak akan dapat dari pemerintah. Karena sudah lewat dan tidak masalah. Nah, pada saat mahasiswa yang tinggal dengan kami itu bilang akan berkuliah di Unai, saya berdoa, Tuhan, mau ambil dari mana uang ini? Tapi saya sudah katakan boleh minggu depan, sekitar 18. Bulan Oktober ini hari Minggu kalau tidak salah, bisa pulang. Saudara tahu, pada tanggal 13 Oktober, SMS, waktu itu saya tidak punya WA ya, SMS masuk dari pemerintah Provinsi Sulut. Silakan cek ATM dari Bank Sulut. Waktu saya cek, saudara-saudara, uang beasiswa itu jumlahnya setelah saya keluarkan perpuluhan dan persembahan sama banyak dengan gaji yang saya akan bayar kepada 2 mahasiswa itu untuk 2 tahun. Saya langsung ambil uangnya, saya berikan kepada Mas, potong perpuluhan, persembahan, dan saat itu karena saya bisa bayangkan seandainya uang itu tiba bulan Mei, mungkin sudah habis dan saya tidak tahu ambil dari mana. Saya langsung menulis di jurnal saya. Ini saya mengutip Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar. Di dalam versi Amplified, Allah menyibukkan dirinya dengan langkah-langkah kita. Jadi saya membayangkan apa yang kesibukan yang terjadi di surga ketika saya, Tuhan, tolong saya. Dan saudara-saudara, jauh sebelum saya membutuhkan uang tersebut, jauh sebelum saya mendapatkan uang tersebut, Allah sudah menyiapkan bulan Februari. Dan uangnya tiba tepat pada waktunya. Saudara lihat ini, tanggal 3 Juli. Saya membuat jurnal
Saya tulis di sini, short in budget. Anggaran saya tidak cukup. Saya menuliskan di sini berapa total anggaran saya. Dan kemudian di bawah sini saya menulis, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, sekitar bulan Juli awal ini ada perkemahan Pathfinder di Bandung. Anak saya senang sekali ikut dan dibilang, "Papa, harus bayar uang pendaftaran berapa, Dek? 500.000." Oke. Sesudah itu beli snack juga. Oke. Saya cek ATM tidak cukup, pendaftaran saja tidak cukup. Apalagi snack. Tapi saya tulis di sini. Ini kebutuhan-kebutuhan, belum yang lain. Tanggal 7 pagi saya ditelepon. Di WA, saya sudah ada WA waktu itu, HP yang bisa smartphone. Dikasih tahu, Pak Elvis, kami dari jemaat akan mengirimkan anak-anak, orang-orang tua sudah kumpul uang, dan masih ada sisa 2,5 juta. Wah, berarti ini jemaat minta saya talangin 2,5 juta. Dalam hati saya, mau ambil di mana pendaftaran saja 500.000 nggak ada, ini 2,5 juta. Saya berdoa lagi, kami berdoa. Saudara tahu ini 2,5 juta tidak masuk di budget sini. Tidak masuk di dalam catatan karena datangnya belakangan. Pada hari itu saya ditelepon, seorang ibu telepon. Lydia adalah istri saya. Lydia, coba tanya ke panitia yang akan berangkat. Tanggal 5 saya kirim 3 juta. Oh ya? Iya, coba kirim, coba cek. Tapi saya nggak mau tahu. Kami coba cek. Namanya bendahari itu Kak Christine. Kak Christine bisa cek nggak? Ini ada yang kirim 3 juta tanggal 5. Dia cek. Oh benar ada 3 juta. Berarti defisit 2,5 juta hilang. Defisit 2,5 juta hilang. Akhirnya saya cari-cari di lemari, akhirnya saya dapat uang 500.000 untuk bayar pendaftaran. Saya naik di mobil, saudara-saudara, jam 3.40, saya naik di mobil untuk bayar. Dan saya ditelepon. Bendahara gereja telepon. Elvis, ya. Karena tinggal saya yang belum bayar. Elvis, kenapa? Hana nggak usah bayar ya. Kenapa? Ada kelebihan 500.000. Ternyata yang 3 juta itu, tanggal 5, waktu masuk itu menutupi selisih 2,5 juta, dan sisanya 500 bisa digunakan untuk bayar pendaftaran satu orang yang belum. Saya bilang, nggak apa-apa, saya sekarang udah di mobil, udah dapat 500.000 untuk bayar. Udah nggak apa-apa, nggak usah lah. Akhirnya hari itu terbayar, dan 500.000 yang saya kumpul bisa digunakan untuk beli snack anak saya. Hari Sabatnya berangkat. Saya langsung tulis di sini. Saya langsung tulis di jurnal doa saya, tidak perlu membayar, karena ternyata sudah dibayar oleh seseorang 3 hari sebelum saya tahu saya akan dimintai bayar 2,5. Dan kemudian saya tulis di sini, betapa besarnya Tuhan itu. Doa yang saya tulis tanggal 3 dijawab pada tanggal 7. Saudara, ini cerita yang lain. Ini saya tulis, sebelum saya tulis kebutuhan kami, saya tulis di atas Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Dan saya tulis kebutuhan kami, totalnya 4,9 juta. Di ATM ada 1.300.000. Tapi hari itu harus bayar les dan bayar lain-lain, totalnya 4,3. Saya ingat, saya ada 1 lembar $100 yang diberikan orang, saya kasih di lemari. Itu saya simpan, saya tidak ingin pakai. Tapi akhirnya saya bilang ke istri saya, "Ma, sepertinya kita udah harus pakai ini $100. Harus dibayar karena bayar ini adalah les, harus dibayar." Oke, baik. Saya bilang, "Saya ambil ya." Oke, silakan diambil. Saya naik ke atas, saya buka lemari, saya ambil amplop di mana ada $100 tersebut. Sudah tahu, waktu saya membuka envelope tersebut, di dalamnya ada $300. Ada $300. Saya tanya kepada istri saya telepon ke teman-teman yang mungkin pernah, dia bilang, enggak pernah, dan seterusnya. Allah menyediakan apa yang kami butuhkan saat itu.
Allah tidak pernah terlambat, Allah selalu tepat waktu, dan Dia telah menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita membutuhkan hal tersebut. Itu cerita tadi adalah bagaimana Aram mengirim burung gagak untuk memberi kami makan, untuk memberi kami roti, untuk menyediakan segala keperluan kami. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang perkuliahan saya. Ini adalah tanggal ketika saya tiba di Jakarta. 28 saya tiba, tanggal 29 pagi, saya bangun dan saya menulis renungan pagi saya. Saya sengaja membuka buku para nabi dan bapa, bab 10 yang berjudul Panggilan Abraham. Saya tulis bagian sini. Allah mengizinkan masalah-masalah untuk sepertinya menghancurkan umatnya, supaya melalui ketetapan mereka secara rohani akan diperkaya, dan melalui contoh mereka, orang-orang lain akan dikuatkan. Setiap masalah menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Dan saya menulis doa saya di bawah renungan pagi ini. Tuhan, jadikanlah kami berkat. Kami izinkan Engkau menjadi penulis dalam hidup kami. Kami mendedikasikan 4 tahun studi di sini menjadi tahun-tahun cerita tentang Yesus dalam hidup kami. Waktu kami mau datang ke sini, saya diberikan 2 cerita yang tidak mengenakan. Seorang dosen di Universitas Samratulangi, waktu dia tahu saya akan datang ke sini, dia cerita seperti ini. Wah, mau ke UI. Iya. Wah, teman saya pulang dari sana, pikirannya jadi langsung aneh-aneh. Saya bertemu dengan dosen satu di Unclub. Saya bilang, saya akan ke UI. Katanya seperti ini. Oke, tapi belum tahu juga kan mau diterima atau enggak ya. Iya, tolong doakan. Oke. Tapi seorang dosen tahun 2013 berkata, selamat ya udah mau kuliah. Dia tanya, mau kuliah di mana? Saya bilang, kata komite mau kuliah di UI. Dan dosen itu katakan, keputusan komite itu adalah suara Tuhan. Saya meragukan hal tersebut, tapi saya agukan saya. Oke, sir, terima kasih. Jadi waktu akan ujian, saya tulis, sebelum ujian saya menuliskan doa saya ini. Ada di sini. Tuhan, tuntun saya kemanapun. Jika Tuhan tidak izinkan saya ke Universitas Indonesia, bawa saja ke universitas yang lain. Apapun universitasnya, yang pasti, pastikan Tuhan ingin melakukan sesuatu di sana melalui saya. Akhirnya tanggal 23 Juli, saya mendapat email bahwa saya sudah diterima. Saya langsung tulis doa saya. Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menuntun, biarlah Tuhan terangmu bercahaya melalui aku. Dalam pikiran saya adalah, katanya kalau di UI, acara penamatan itu acara wisuda hari Sabat. Saya Tuhan, kalau boleh, saya ingin berkuliah di UI, waktu acara wisuda nanti, kalau Tuhan izinkan, saya ingin menjadi perwakilan untuk bicara, dan saya akan memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan di dalam 5 menit. Dan saya saksikan ini kepada saudara William Wijaya waktu kita di Bogor, dan dibilang, Kak Elvi saya doain ya. Jadi itu yang saya katakan, saya ingin memberikan kesaksian kepada para pembuat kebijakan di Indonesia. Dan seandainya bisa, Tuhan pindah, Tuhan geser hari wisuda, itu akan jadi cerita yang luar biasa. Ya, biasalah apa? Ada cerita di balik itu. Mengapa? Waktu saya berkuliah di Australia, saya tidak terlalu serius dengan perkuliahan saya. Saya lebih sibuk untuk memberikan Bible study, dan saudara tahu, saya gagal lulus 1 mata kuliah. Dan seorang sahabat saya berkata, loh, kok kamu setia banget kepada Tuhan, kamu tidak lulus mata kuliah? Ini menjadi gambaran bagaimana oleh karena ketidakseriusan saya membawa nama Tuhan itu dicela. Jadi Tuhan berikan saya kesempatan untuk mengubah hal tersebut. Nah saudara, waktu saya di kereta, pertama kali saya di Tanah Abang, saya lihat orang banyak sekali di Tanah Abang, kereta terlambat. Waktu itu saya baru mau mendaftar di UI untuk ikut ujian. Itu saya berdoa,
Air mata saya keluar, mata saya basah. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke UI, gunakan jalur ini untuk menjadi sarana penginjilan. Ada banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saudara, saya bisa saksikan ada begitu banyak cerita. Saya baca cerita bagaimana seorang pendeta kemudian memberikan kesaksian kepada orang yang duduk di sampingnya di pesawat. Waktu saya baca itu sementara di kereta, saya langsung buka Alkitab saya berdoa, Tuhan, kirim orang untuk duduk di samping saya. Pas stop berikutnya, orang yang di samping saya berdiri dan seorang ibu lari-lari ya di kereta ya, berebutan tempat duduk. Ibu itu langsung duduk dan dia langsung duduk lega. Dan dia langsung lihat ke saya dan tanya, karena saya buka Alkitab, Bapak pendeta ya? Enggak. Dan kita bercerita panjang lebar dan ujungnya saya memberikan dia buku, saya memberikan nomor telepon, tapi tidak pernah ditelepon sampai saat ini. Saya tidak tahu ceritanya seperti apa. Tapi satu sore, saya dalam keadaan capek. Biasanya saya suka bercerita dengan orang yang ada di samping kiri kanan, tapi sore itu saya tidak mau bicara. Saya kecapean dari kelas. Seorang pria naik di kereta, dia datang, dan kemudian dia datang di samping, dia langsung ngajak ngobrol. Ya, akhirnya saya ngobrol dengan dia dan saya berdoa, Tuhan, tolong supaya bisa bercakap dengan dia. Saya memberikan dia buku, saya memberikan nomor telepon, saya sudah lupa untuk menelpon dia. 2 minggu kemudian dia telepon. Saya baca-baca bukunya, ternyata bukunya bagus. Waktu sementara saya baca, terpikir, kenapa saya tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan saya buku. Dia menelpon saya, Sabat pertama itu saya bawa dia ke gereja Mount Moriah waktu itu. Dan kemudian, pendek kata tidak lama kemudian, dia dibaptis. Dan menurut saya ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Ternyata di kereta itu ada seseorang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Ini menjadi satu sukacita yang luar biasa bagi saya. Nah, bulan-bulan terakhir, saya menulis disertasi, menulis penelitian saya. Ini saya tulis di sini. Bulan Februari tanggal 6, saya tidak bisa maju lagi. Buntu. Penelitian saya untuk membuktikan, saya buat ringkasnya, bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi pada tanggal 6 Februari, waktu saya buat di komputer, 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Saya pusing, saudara-saudara. Dan bisikan mulai muncul. Gampang. Rubah saja datanya. Kan pasti pengujinya juga nggak akan utak-atik. Mereka percaya aja. Suara itu begitu besar, begitu keras, begitu jelas. Saya langsung ke kamar saya dan saya berdoa, Tuhan, kalau saya ingat, saya itu teman-teman saya itu masukkan judul, ada yang 1 semester kemudian baru dapat siapa pembimbing. Saya berdoa, saya tidak meminta siapa yang akan jadi pembimbing. Judulnya saya masukkan judulnya saya masukkan jam 10, jam 1 siang sudah ada pembimbing. Tuhan, saya waktu itu meminta data, cari data di UI, di Universitas Indonesia. Data Universitas Indonesia sudah putus kerjasama. Saya putuskan datang ke pusat penyediaan data, mereka tidak izinkan, tapi akhirnya mereka izinkan. Sehingga kalau di UI itu bisa memakan waktu berbulan-bulan dapat data. Waktu saya di sini hanya butuh 1 minggu semua data sudah dapat. Tapi kok sekarang hasilnya seperti ini. Tapi saya katakan, Tuhan, kalaupun tidak selesai, kalaupun saya harus pulang ke Universitas Kelabat dengan tidak menyelesaikan, saya tidak akan mengganti data saya. Mendapatkan seorang yang bisa dituntun kepada Kristus itu adalah segalanya. Kalaupun saya ke Jakarta 3 tahun lebih hanya untuk supaya boleh bertemu dengan Bapak ini dan dia menjadi mengenal Kristus, itu sudah cukup. Saya tidak akan mengubah data saya. Saya belajar lama sekali dan saudara lihat di sini. Bulan April tanggal 5, saya mendapatkan jawabannya. Ini cerita yang panjang. Mengapa akhirnya saya dapatkan jawaban mengapa Tuhan mengizinkan waktu 2 bulan bagi saya. Tapi saya tidak akan bahas sekarang, saya lewatkan. Bulan April saya dapatkan jawabannya. Masalah berikut adalah, untuk bisa maju ujian, sudah lihat ini 4 tahap ujian ya. Untuk 4 tahap ujian. Yang tadi adalah tahap di sini.
Saya dapat hasilnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Sekarang tahapan di sini. Untuk maju ke sini, saya harus melakukan presentasi. Jadi saya langsung masukkan judul saya. Saya siap melakukan presentasi. Nah, masalahnya adalah presentasi itu bisa dibuat apabila ada mahasiswa-mahasiswa lain yang bergabung. Itu sudah bulan Mei, sekitar bulan Mei belum ada jawaban. Saya sampai bilang, Mbak, nggak apa-apa, saya presentasi 3 penelitian yang berbeda. Mbak bilang, yang sekretaris bilang, nggak bisa Pak, harus ada orang lain. Saya berdoa. Bulan April, saya buka renungan pagi saya, Daniel 5 ayat 23. Ketika Tuhan menulis di dinding. Waktu saya baca itu, saya coba renungkan, dan saya dapat kesimpulan, ketika Allah sudah menulis sesuatu, maka tidak ada yang dapat menahan tangan Tuhan. Tuhan, sejauh ini Tuhan sudah menulis cerita yang bagus, saya menyerahkan saja kepada Tuhan. Sudah tahu 1 bulan kemudian, 6 orang datang mendaftar untuk melakukan presentasi. Dan saudara tahu 6 orang ini, waktu mereka melakukan presentasi, ada hal-hal secara matematika yang mereka perlu, dan mereka tidak dapatkan jawabannya. Dan saya menolong mereka mendapatkan jawabannya. Dari mana saya dapatkan jawabannya? Dari 4 bulan saya coba-coba. 4 bulan saya coba-coba, hal-hal itu kok enggak saya pelajari, tapi nggak bisa saya pakai buat saya. Saya pelajari yang lain, nggak bisa saya pakai buat saya. Ternyata waktu 4 bulan ini, Tuhan menyiapkan saya untuk membantu 6 sahabat saya ini menjawab permasalahan mereka. Wah, saya berterima kasih sekali. Tuhan menggunakan saya yang tidak berdaya ini untuk Tuhan gunakan menjadi jawaban bagi doa orang lain. Ternyata permasalahan saya digunakan oleh Allah untuk menjadi jawaban bagi doa orang-orang lain, bahkan yang tidak mengenal Dia sekalipun. Masalah berikut, saya butuh tanda tangan dari dosen pembimbing saya. Saudara lihat ini, Mei tanggal 8, bisa nggak Pak saya telepon? Saya harus kembali ke Unclub bulan Juli. Tanggal 14, belum juga dibalas-balas. Saya mengambil keputusan saya akan mendoakan khusus hal ini 3 hari. Jadi saya mulai berdoa. Tanggal 15, WA saya dibalas. Balasannya hanya gini. Kapan ya? Bingung juga saya nih. Saya juga belum sempat baca. Tanggal 16, ini sudah 2 minggu. Saya udah mulai pasrah. Terserah aja Pak, kapan aja. Yang penting Bapak bisa kasih arahan. Kalau Bapak mau ketemu, saya siap ketemu. Tanggal 17 Mei, sekitar jam 8, saya mulai berdoa. Waktu saya berdoa, itu sangat jelas. Pokoknya sangat jelas, kesan itu sangat jelas. Tulis ini, langsung WA dan tulis ini. Dia saya tulis. Jika Bapak, saya langsung tulis ini. Selamat pagi Pak, jika Bapak berkenan, saya akan sangat terbantu dengan kesediaan Bapak membantu kelulusan saya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Sudah lihat jam berapa dia dibalas? Saya WA jam 8.55, saat itu juga langsung dibalas. Saya tahu Tuhan campur tangan. Karena 2 minggu tidak pernah dibalas, tapi pada saat dibalas, ini langsung dibalas. Cerita, akhirnya pendek kata, saya boleh melakukan promosi tahap paling terakhir. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan saya. Dan ini yang saya berikan, kata sambutan saya. Saya ingin baca. Terakhir, tapi bukan berarti yang paling kecil, adalah rasa ungkapan syukur yang besar kepada Tuhan. Ia menjadi penolong dalam kesesakan. Ia memberikan hikmat ketika saya menemukan jalan buntu. Ia menyediakan segala keperluan jasmani kami. Ia memberikan ketentraman ketika situasi sepertinya tidak terkendali. Ia segalanya bagiku. Segala sesuatu yang dicapai sampai pada saat ini tidak akan berarti apa-apa kalau bukan karena pertolongannya.
Satu-satunya hal yang saya megahkan adalah kelemahan-kelemahan dan keterbatasan saya. Karena justru dalam kelemahanku lah kuasanya menjadi sempurna. Semua pencapaian saya hanya saya kembalikan kepadanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Dia semakin besar dan saya semakin kecil. Biarlah kemuliaannya semakin bercahaya dan milikku semakin pudar. Karena tanpa Dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tahu bahwa itu adalah kesaksian terakhir saya. Tapi saya masih berharap kalau boleh Allah akan memberikan kesempatan saya memberikan kesaksian kepada semua guru besar yang akan hadir di acara wisuda. Dan doa saya tidak terjawab. Karena saya mendapat informasi bahwa acara wisuda hari Sabtu. Padahal saya berpikir Tuhan akan jadi indah, bukan? Saya juga tidak ada tidak diberikan kesempatan untuk bicara. Karena pas yudisium dikatakan bahwa tidak ada yang akan bicara, hanya ada akan diundang untuk berdiri, tapi tidak ada perwakilan mahasiswa yang akan berbicara. Jadi, Tuhan sudah menjawab doa saya. Tanggal 8, hari Jumat malam, buka Sabat, saya mendapat WA dari yang mengurus acara wisuda. WA-nya seperti ini. Acara wisuda Sabtu tanggal 1 September, saudara berhak untuk mewakili lulusan program Doktor FEB UI. Jadi saudara dimohon naik ke panggung, menerima piagam, dan bersalaman dengan rektor. Selamat. Saya tidak ada kemauan sama sekali untuk pergi karena hari Sabat. Tapi malam itu saya berdoa. Tuhan harus memberitahukan kepada saya jawaban mengapa Tuhan memberi kesempatan bagi saya untuk naik di panggung, tetapi Tuhan tidak mengganti hari perkuliahan, hari wisuda. Saya berdoa. Akhirnya saya mendapat jawabannya. Jawabannya adalah jurnal yang saya tulis tadi. Bahwa cerita ini, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa piagam yang akan diterima tidak akan diterima oleh siapapun, itu hanya untuk Tuhan. Jadi saya balas ini kepada mereka. Dengan ada penyesalan bahwa, nanti itu dialihkan kepada orang lain. Akhirnya saya balas. Terima kasih atas kesempatan untuk mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebuah kehormatan, kesempatan seumur hidup. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa hadir karena itu hari Sabat, hari perbaktian sesuai dengan kepercayaan saya. Jayalah selalu Universitas Indonesia. Dibalas besok pagi. Terima kasih konfirmasi. Sebagaimana biasa, kami akan tidak diganti dan saya mengambil kesimpulan bahwa memang benar. Saya berada di sana bukan untuk saya, tetapi adalah cerita Tuhan. Perkuliahan itu adalah cerita yang indah, bukan tentang apa yang saya capai, tetapi tentang apa yang Tuhan sudah perbuat melalui orang-orang yang hina. Allah meninggikan namanya melalui apapun yang diperbuat oleh umat-umatnya. Lagu pengalaman yang kita akan nyanyikan nanti adalah lagu yang luar biasa. Tetapi kapankah kita belajar? Kita harus belajar menyanyikannya di sini. Kapan? Ketika kita berada di tengah-tengah bayang-bayang kesengsaraan. Ada begitu banyak hal yang saya ingin tanya kepada Kristus. Di manakah, apakah dampak dari buku-buku yang dibagikan di kereta? Apakah dampak dari doa yang dinaikkan untuk setiap gerbong yang ada ketika saya dalam perjalanan ke UI? Saya tidak tahu. Tapi satu kali kelak, jawaban Kristus akan nyata bahwa di dalam segala sesuatu, besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan, adil dan benar segala jalan-jalan Tuhan. Apa yang tidak kita pahami sekarang akan kita mengerti jelas bahwa di dalam segala sesuatu, Kristus dan hanya Kristus yang akan ditinggikan. Saya menulis terakhir. Cerita di sini bukanlah cerita saya. Itu adalah cerita tentang Dia.
sebuah kesempatan istimewa menjadi pena di tangan Allah yang Maha Kuasa, yang dapat Dia gunakan untuk menuliskan kasih karunia-Nya. Satu kali kelak, ketika tinta dari pena ini habis, dengan kasih karunia-Nya, cerita yang sudah dituliskan adalah untuk kemuliaan-Nya, mengangkat, menghibur, mendorong, dan menunjuk kepada Sang Pemberi. Yesus ingin menuliskan cerita yang indah di tengah-tengah COVID. Yesus ingin menuliskan cerita yang indah ketika kita mencari pekerjaan. Yesus ingin menulis satu cerita kasih karunia yang luar biasa ketika Anda memutuskan untuk mencari seorang pasangan hidup. Yesus ingin menuliskan cerita kasih karunia yang luar biasa melalui kehidupan bisnis Anda. Hal yang pertama yang harus kita buat adalah menyerahkan pena hidup ini ke dalam tangannya untuk menuliskan kisah tersebut. Ayat yang terakhir, Mazmur 107. Kita akan melihat bahwa ternyata di dalam sejarah hidup kita, kita akan melihat kasih karunia Allah yang luar biasa. Biarlah kita menyerahkan hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, perkuliahan kita, masa-masa pacaran kita, masa-masa mendidik anak-anak kita menjadi cerita-cerita yang indah, sehingga itu boleh menjadi cerita yang meninggikan Kristus, satu cerita yang memuliakan kasih karunia Kristus, sehingga di Bukit Sion, di tepi Laut Kaca, lagu yang kita nyanyikan akan semakin indah, semakin merdu, karena itu lahir dari hati yang memang telah diubah oleh kasih karunia Allah, lahir dari pengalaman-pengalaman perjalanan bersama dengan Allah. Biarlah Allah akan memberkati jemaat Bukit Moria di dalam menghadapi masa-masa ke depan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Inilah doa saya. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Elvi Sumanti, memberi kita pengharapan di mana pada waktunya tiba, kita bisa menyanyikan nyanyian kesaksian hidup kita, dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 73, Kasih Allah. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang
Saya mengundang Bapak Elvi Sumanti untuk memimpin kita dalam doa berkat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih karena kami menyembah Allah yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami menyembah Allah yang terlibat, yang menyibukkan dirinya di setiap aspek kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap permasalahan yang kami lalui. Mengetahui bahwa Tuhan sementara mengajar kami untuk menyanyikan lagu kasih karunia yang kelak akan kami nyanyikan bersama-sama dengan umat tebusan di dalam kerajaan surga. Ketika kami tidak mengerti apa yang sementara terjadi, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kami, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami berterima kasih untuk kasih karunia yang tersedia berlimpah-limpah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari, teristimewa untuk kebutuhan keselamatan kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Mount Moriah, pendeta jemaat, ketua-ketua jemaat, majelis jemaat, juga anggota-anggota jemaat dari yang tertua sampai yang termuda. Biarlah berkat Tuhan akan senantiasa mengalir kepada jemaat ini, menjadikan jemaat ini saluran berkat bagi komunitas yang ada di sekitar. Biarlah jemaat ini akan boleh menjadi saluran berkat Tuhan, melalui mana Tuhan akan semakin ditinggikan, sehingga setiap orang yang melihat kepada jemaat Bukit Moriah akan ditarik semakin dekat kepada Kristus. Sertai kami ya Tuhan, sepanjang sisa hari Sabat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada jam ini, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan berkat Tuhan dan firman Tuhan yang sudah kita terima pada sepanjang Sabat, bahkan sepanjang minggu ini.